Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Nurul Fadilah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Lufi Rizalul Haq, yang kedua Muhammad Elan Faki Al-Humaidi, yang ketiga Mailanida Aliha, dan yang keempat saya sendiri yaitu Widianti Nurul Fadilah yang akan mempresentasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rizalul Haq dengan NIM 12.12.01.0077 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1 kelas C. Saya akan menyampaikan tentang materi sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Pada awalnya, semboyan slogan resmi negara Indonesia sangat panjang, yakni Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya di era Majapahit pada kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan slogan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Mpu Tantular di Sutasoma. Perumusan slogan ini pada dasarnya adalah sebuah pernyataan kreatif dalam upaya mengatasi keragaman agama dan kepercayaan. Hal ini dilakukan sehubungan dengan berdirinya negara kerajaan Majapahit pada saat itu. Semboyan negara Indonesia telah memberikan nilai inspirasional kepada sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku Sutasoma, definisi Unity in Diversity lebih ditekankan pada perbedaan keyakinan dan keragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Namun, sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokus, dalam buku Sutasoma, definisi Unity in Diversity lebih ditekankan pada perbedaan keyakinan dan keragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Namun, sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokus, namun pengertiannya lebih luas. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki lingkup yang lebih luas, seperti perbedaan etnis, bangsa, budaya, atau adat istiadat, perbedaan pulau, dan tentu saja agama dan kepercayaan yang mengarah pada kesatuan dan kesatuan Nusantara. Jika kata demi kata dijelaskan, Bhinneka berarti berbeda, single means one, dan Ika berarti itu. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa meski berbeda, namun pada intinya satu. Dengan kata lain, semua perbedaan ada di Indonesia terhadap satu atau tujuan yang sama, bangsa dan negara Indonesia. Berbicara tentang lambang kesatuan Republik Indonesia, simbol Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951 dan telah diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Upaya selama Majapahit dan selama pemerintahan Indonesia didasarkan pada pandangan yang sama, yaitu pemahaman tentang semangat rasa persatuan, kesatuan, dan keragaman atau kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Sementara itu, semboyan Tanhana Dharma Mangrua dipakai sebagai moto lambang Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Makna dari semboyan itu adalah tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Namun, Lemhanas kemudian mengubah semboyan tersebut menjadi yang lebih praktis dan ringkas, yaitu bertahan karena benar. Makna tidak ada kebenaran bermuka dua sebenarnya memiliki pengertian agar hendaknya manusia senantiasa berpegangan dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua adalah ungkapan yang memaknai kebenaran aneka unsur kepercayaan pada Majapahit. Tidak hanya Siwa dan Buddha, tetapi juga sejumlah aliran atau sekte
yang sejak awal telah dikenal lebih dulu oleh sebagian besar anggota masyarakat Majapahit yang memiliki sifat majemuk. Sehubungan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, cikal bakal dari Singasari, yakni pada masa Wisnuwardana, Sang Dinar Ringjajagu, semboyan tersebut dan Candi Jago disempurnakan pada masa kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, kedua simbol tersebut lebih dikenal sebagai hasil peradaban pada masa kerajaan Majapahit. Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Majapahit merupakan masyarakat yang majemuk. Selain adanya beberapa aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, muncul juga gejala sinkretisme yang sangat menonjol antara Siwa dan Buddha serta pemujaan terhadap leluhur. Namun, kepercayaan pribumi tetap bertahan. Bahkan, kepercayaan pribumi memiliki peranan tertinggi dan terbanyak di kalangan mayoritas masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanida Aliha. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis di dalam lambang Garuda Pancasila. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi Bhinneka memiliki makna ragam atau beraneka. Tunggal adalah satu dan Ika adalah itu, sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Adapun unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah yang pertama kesatuan sejarah, yang kedua kesatuan nasib, yang ketiga kesatuan kebudayaan, keempat kesatuan wilayah, kelima kesatuan asas kerohanian. Esensi negara kesatuan adalah terletak pada pandangan ontologis tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara. Menurut paham negara, kesatuan negara bukan terbentuk secara organis dari individu-individu sebagaimana diajarkan oleh Hobbes, Locke, dan pemikir individualis lainnya, melainkan negara terbentuk atas dasar kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Selanjutnya, nilai filosofis persatuan dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang kuasa materialisnya, berbagai etnis, golongan ras, agama, serta primordial di Nusantara secara moral menentukan kesepakatan untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penempatan lambang Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular, Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14. Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda itu satu, itu tak ada pengabdian yang mendua. Semboyan yang kemudian menjadikan prinsip dalam kehidupan dan juga dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun yang lalu pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkapkan oleh Empu Tantular
ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan 8 resmi negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950 Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Kata Bhinneka Tunggal Ika kemudian dirangkai menjadi satu kata Bhinneka pada perubahan UUD 1945. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal 36 AUUD 1945 yang menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara tepat dan benar. Untuk selanjutnya difahami bagaimana untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan mutualistik dalam kehidupan yang dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikularistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan suku, bangsa adat, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta kedudukannya dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen untuk selanjutnya diikat secara sinergik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi suatu tantangan dan persoalan bangsa. Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif ya, nolep, sehingga tidak memungkinkan tadinya perkembangan, tidak mungkin menghadapi arus globalisasi terus yang demikian deras dan kuatnya. Serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa, sifat terbuka dan terarah merupakan syarat bagi perkembangan masyarakat modern, sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah mungkin terbuktinya masyarakat yang pluralistik dan secara koeskristik saling menghormati, tidak merasa dirinya paling benar, tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinan kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, harus mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh dengan Pancasila UUD 1945. Peraturan perundang-undangan utamanya peraturan daerah yang memberi 9 peluang terjadinya perpecahan bangsa atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Satu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi daerah yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujudnya masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga sejahtera dan keadilan pun akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Nurul Fadilah dengan NIM 12120600123 dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.
implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka membentuk kesatuan dan persatuan dari keanekaragaman, maka Bhinneka Tunggal Ika ini perlu dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya adat istiadat budaya daerah, tetapi diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini mengembangkan konsep dari unsur asli dan unsur yang datang dari luar. Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip-prinsip tersebut yang pertama yaitu dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman, tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman, konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur dan komponen bangsa. Sebagaimana contoh, negara tercinta ini, negara Indonesia, begitu beraneka ragam agama dan kepercayaan. Nah, dengan ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama itu diakui sebagaimana mestinya. Nah, prinsip yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, yang bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa paling benar, merasa paling hebat, dan tidak menghargai harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini dapat memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dan tidak mementingkan pihak lain, memupuk sikap kecemburuan, kecurigaan, dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistik yang mewujudkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, dan hidup rukun. Prinsip yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, tidak divergen, yang bermakna bahwa perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman itu tidak untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Nah, prinsip yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika, mendukung nilai yang pertama, inklusif tidak bersifat eksklusif, yang kedua terbuka, yang ketiga koeksistensinya damai dan kebersamaan, yang keempat kesetaraan, yang kelima tidak merasa paling benar, yang keenam toleransi, dan yang terakhir yaitu musyawarah dengan disertai menghargai pihak lain. Setelah memahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, nah langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan atau menerapkan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu perilaku inklusif. Dalam kehidupan bersama, dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memandang bahwa dirinya baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan masyarakat yang luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Yang kedua yaitu mengakomodasi sifat pluralistik sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mendukung nilai-nilai yang tujuh. Nah, bangsa Indonesia sangat pluralistik, ditinjau dari keanekaragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat istiadat, budaya yang berkembang di daerah, suku dengan bahasanya yang masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu tidak mencari menangnya sendiri, menghormati pendapat pihak lain dengan tidak beranggapan bahwa pendapat sendiri atau kelompok itu yang paling benar. Yang keempat yaitu bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman.
ditetapkan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Nah, yang kelima yaitu dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Dalam rangka menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Nah, yang terakhir yaitu toleran dalam perbedaan. Setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat istiadat antara satu etnis dengan etnis lainnya, perbedaan agama dengan agama lainnya, itu merupakan sebagai aset yang harus dilestarikan. Dengan toleran dalam perbedaan, itu dapat menumbuhkan rasa hormat menghormati dan menyuburkan semangat kerukunan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.